Halo teman-teman, selamat sore. Saya Wanda dari kelas IT 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Sistem Basis Data. Di sini kita bisa lihat soalnya seperti ini. Soalnya itu, maaf. Lakukan analisa terhadap gambar ERD di bawah ini. Buatlah video presentasi tentang jawaban dari nomor 1 di atas. Durasi video presentasi bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Saat melakukan presentasi, wajah yang berbicara harus terlihat dalam video. Jika tidak tampil dalam video tersebut, maka tidak akan mendapatkan nilai. Hasil video presentasi diupload di YouTube dan linknya dilampirkan di lembar jawaban. Baik. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Ini ada soalnya. Apa sih ini? Pertama-tama kita lihat di kuncinya di sini. X. Di sini ada kunci yaitu entity atau entitas dan relationship atau hubungannya. Ada cardinalities-nya juga. Di sini ada yang garisnya 1, ini mandatory one, terus ada yang kayak kaki burung ya, mandatory many, terus ada ini optional one, lalu ada optional many. Apa sih itu? Mari kita lihat. Mandatory one berarti partisipasi entitas dalam hubungan tersebut wajib atau obligatoris maksudnya. Setiap entitas di suatu sisi hubungan harus kait dengan tepat satu entitas di sisi lain. Artinya hubungan ini mengharuskan adanya entitas terkait dalam kedua entitas terlibat. Contohnya misalkan kita memiliki dua entitas, customer dan order. Hubungan antara keduanya adalah mandatory one. Setiap pesanan order harus terkait dengan satu dan hanya satu pelanggan. Dalam contoh ini, setiap pesanan wajib memiliki informasi tentang satu pelanggan yang melakukan pesanan tersebut. Lalu ada mandatory many. Maksudnya adalah berarti partisipasi entitas dalam hubungan tersebut wajib atau obligatoris. Setiap entitas di satu sisi hubungan harus terkait dengan setidaknya satu entitas di sisi lain. Artinya, hubungan ini memerlukan adanya entitas terkait dalam kedua entitas yang terlibat. Dan satu entitas di sisi pertama bisa terkait dengan lebih dari satu entitas di sisi kedua, atau one to many. Misalkan contohnya department dan employment. Hubungan antara keduanya adalah mandatory many. Setiap department harus memiliki setidaknya satu karyawan, dan satu karyawan bisa terikat hanya pada satu department. Dalam contoh ini, setiap department wajib memiliki setidaknya satu karyawan yang bekerja di department tersebut. Terus ada optional one. Optional one berarti partisipasi entitas dalam hubungan tersebut optional. Entitas di satu sisi hubungan dapat terkait dengan tepat satu entitas di sisi lain, tetapi juga diperbolehkan untuk tidak terkait dengan entitas lainnya. Artinya entitas di sisi hubungan yang satu dapat memiliki 0 atau satu entitas terkait di sisi lain. Contohnya, misalkan kita memiliki dua entitas, student dan address. Hubungan antara keduanya adalah optional one. Setiap siswa bisa memiliki alamat, tetapi tidak semua siswa memiliki alamat. Di dalam basis data, jika hubungan ini memungkinkan siswa untuk terikat hanya pada satu alamat atau tidak terikat sama sekali. Yang terakhir adalah optional many. Maksud optional many berarti partisipasi entitas dalam hubungan tersebut optional. Entitas di satu sisi hubungan dapat terkait dengan satu atau lebih entitas di sisi lain, atau tidak terikat sama sekali. Artinya entitas di sisi hubungan yang satu dapat memiliki 0 atau lebih dari entitas terkait di sisi lain, many to many. Contoh misalkan dua entitas, product dan supplier. Hubungan antara keduanya adalah optional many. Sebuah produk bisa terkait dengan beberapa pemasok yang berbeda
atau juga bisa tidak terkait dengan pemasok sama sekali. Demikian pula pemasok bisa menyediakan banyak produk atau tidak menyediakan produk sama sekali. Lalu next, kita akan apa sih arti dari tabel ini? Itu adalah satu supplier bisa mengirimkan satu atau banyak pengiriman. Lalu, satu atau banyak pengiriman termaksud ke dalam satu atau banyak item. Lalu, satu atau banyak supplier bisa mensuplai satu atau banyak item. Oke. Satu atau banyak item bisa digunakan menjadi satu atau banyak produk. Oke. Satu atau banyak produk bisa di-request menjadi satu atau banyak order. Oke. Satu atau banyak order hanya bisa di-submit oleh satu customer. Intinya adalah seperti itu ya. Berarti apa ini? Satu supplier bisa mengirim satu atau banyak pengiriman. Ya, ini kan optional many, berarti dia bisa kirim satu atau banyak. Satu atau banyak pengiriman termasuk ke dalam bisa satu, tidak sama sekali, atau satu atau banyak item. Kan? Lalu ini satu atau banyak supplier bisa mensuplai satu atau banyak item. Kita perjelas lagi ya. Sini. Oke, kita jelaskan lagi di sini. Nih ya. Satu supplier bisa mengirim satu atau banyak pengiriman. Satu atau banyak pengiriman termaksud ke dalam satu atau banyak item. Oke. Lalu ini satu atau banyak supplier bisa mensuplai satu atau banyak item. Oke. Satu atau banyak item bisa digunakan menjadi satu atau banyak produk. Oke. Atau produk mebel yang dibuat di perusahaan. Satu atau banyak produk bisa di-request menjadi satu atau banyak order. Lalu, satu atau banyak orderan hanya bisa disubmit oleh satu customer. Itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Bisa mohon dibantu dan bisa diberitahu kepada saya. Sekian dari saya Wanda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.